Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati indahnya dalam Islam. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang wabah internasional, yakni virus corona yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Berkaitan dengan ini, maka semua orang harus berusaha untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Di antaranya, bentuk-bentuk upaya pencegahan adalah: pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, social distancing. Yang keempat, lockdown. Dan yang kelima, PSBB. Terkait 5 upaya tersebut, di saat kita lakukan, selain akan mencegah virus corona, juga tersimpan beberapa hikmah dari 5 upaya tersebut, terkait membangun keimanan kita. Pertama, mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, apalagi dengan sabun, maka virus corona yang menempel di tangan kita akibat bersalaman, menyentuh tempat-tempat yang terkontaminasi virus corona, maka akan tanggal virus tersebut. Namun yang pasti adalah hikmahnya bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, menggunakan masker adalah upaya kita untuk selalu mencegah masuknya virus melalui mulut dan hidung kita. Maka masker juga berfungsi untuk mencegah tertularnya orang lain di saat kita sendiri terkena virus corona. Maka orang lain akan terjaga dari diri kita. Namun, hikmah yang tersimpan dari masker tersebut ialah upaya kita untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, menjaga omongan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Bahwa kita senantiasa menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak. Yang ketiga, social distancing. Social distancing ini adalah upaya untuk menjaga jarak dengan orang lain, agar virus corona tidak menyebar dari satu orang ke orang lain. Itu tujuan dari social distancing. Dari satu sisi, hikmah yang bisa kita ambil adalah Islam melarang dalam pergaulan-pergaulan bebas yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Allah sudah memberikan batasan-batasan dan Allah melarang adanya kholwat bagi orang yang bukan muhrim. Kholwat adalah berkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dengan social distancing, maka orang akan menjaga jarak dari satu dengan yang lainnya. Yang keempat, lockdown. Lockdown adalah upaya untuk menutup wilayah kita. Ini adalah upaya kita untuk mengurangi virus corona. Namun demikian, hikmah di balik lockdown adalah agar kita senantiasa terus introspeksi diri dan muhasabah diri. Dengan lockdown, sudah banyak terbukti hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai contoh, suatu aktivitas yang serupa dengan lockdown adalah sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Di saat ditelan oleh ikan hiu, itulah bentuknya lockdown Nabi Yunus alaihissalam.
dalam perut ikan hiu dan tidak beraktivitas di luar. Apa yang terjadi ketika lockdown-nya Nabi Yunus? Maka Nabi Yunus beristighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun kepada Allah, menyadari atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, sehingga ikan hiu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan hiu. Dan Nabi Allah pun dapat melanjutkan dakwahnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga melakukan lockdown di Gua Hiro, merenung, memikirkan umatnya saat itu yang terjerumus dalam kemusyrikan, sehingga dengan lockdownnya Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq, melalui malaikat Jibril, sehingga hikmah Islam masih kita rasakan sampai saat ini. Yang kelima, PSBB. PSBB adalah suatu upaya besar untuk pencegahan virus corona. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang sudah dilakukan beberapa kota, wilayah agar virus corona dapat diminimalisir penyebarannya. Namun demikian dengan PSBB akhirnya hikmah juga kita rasakan. Banyak di antaranya bapak-bapak tidak terbiasa menjadi imam sholat, akhirnya berusaha mengimami sholat bersama keluarganya. Dengan PSBB, banyak saudara kita menghatamkan Al-Quran karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Mereka banyak berkumpul bersama keluarganya. Mereka meningkatkan semangat membaca Al-Quran. Semoga dengan upaya-upaya ini, maka kita bisa mengambil hikmah dari ujian corona yang berskala internasional ini. Dengan beberapa upaya yang menjadi anjuran pemerintah untuk pencegahannya pun ternyata ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.